Kementerian Pendidikan menjelaskan sekolah tatap muka tetap berjalan meskipun klaster COVID-19 di sekolah bermunculan. Sementara Komisi 10 DPR menilai harus ada evaluasi dan perbaikan dalam sistem tatap muka yang berjalan untuk melindungi anak-anak dari sebaran COVID-19. Berikut cuplikan dialog iNewsroom pada hari ini. Kita penting untuk memastikan bahwa pembelajaran kita berjalan sebagaimana mestinya, tapi di sisi lain juga ada risiko juga yang harus dihadapi oleh para siswa ketika mereka belajar tatap muka. Dan saya justru menyoroti bagaimana kesiapan sekolah itu. Beberapa sekolah memberikan persyarat, misalnya anak boleh masuk sekolah, tanda tangan orang tua, tapi apabila terjadi sesuatu di sekolah, misalnya COVID-19, itu dikembalikan kepada orang tua, itu tanggung jawab orang tua. Bagaimana Kemendikbud melihatnya? Ya, saya pikir ini adalah tanggung jawab bersama dengan seluruh ekosistem pendidikan. Saya pikir tidak hanya orang tua, tapi juga sekolah, guru, kemudian kepala sekolah, dan masyarakat. Karena kan sekolah itu berdiri dari adanya partisipasi tiga hal ini. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dan Kemendikbud sendiri jauh-jauh sebelum mendorong adanya pembelajaran tatap muka ini telah membuat regulasi-regulasi ataupun pedoman-pedoman yang dapat dipatuhi oleh sekolah agar kita dapat memaintain pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan untuk menghindarkan adanya penularan COVID-19 ini. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua. Sampai di sana, Pak Hasbi, tentu dengan data evaluasi yang dirangkum dari hasil survei ini maksud ada identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu bisakah kita sebetulnya belajar? Jika terjadi penularan, apa faktor terbesar penyebab di sini? Kalau kita kita mau berterus terang, apa yang terjadi di sekolah sampai anak-anak bisa kena COVID? Ya, sebenarnya ketika terjadi penularan, tentu kita bisa berkesimpulan bahwa ini bersumber dari belum meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi sekali lagi ketika kita mendorong anak kita untuk masuk belajar tatap muka, kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci yang paling utama untuk menjaga adanya penularan COVID-19. Kalau kami melihatnya begini, yang paling penting adalah nomor satu adalah masalah kesehatan. Ya, masalah soal pendidikan itu bisa kita antisipasi dengan namanya sebagai hybrid learning, ya, ataupun nanti kita sebut saja PJJ. Jadi konteksnya justru disinilah peran daripada pemerintah daerah itu penting sekali terjadi. Ketika pemerintah daerah belum yakin, kita sebut saja sekarang ada PPKM level 4, 3, 2, dan 1. Tentu kalau kita berbicara level 1, ya tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan tatap muka. Ya, tapi kalau misalnya kita sebut saya sebagai level 4, ya sama sekali tidak boleh buka. Level 3, ketika mal sudah dibuka, sekolah belum dibuka, tentu ini akan menyebabkan satu pertanyaan, ya, ketika pasar, mal sudah dibuka, tapi kok sekolah tidak dibuka. Itu sebabnya menjadi amat penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi. Ya, sekali lagi kami pun juga tidak ingin ini testing the water, ya, anak-anak kita testing the water. Yang penting adalah koordinasi dan fungsi pengawasan harus benar-benar ketat.